Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Andreas Yusna, mahasiswa PBG dalam jabatan 2023 Universitas Medan dengan nomor NIM 922341282. Saya mengajar di SMK Putih Kecuara, Jalan Panglima Sudirman, nomor 91C Batu. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktikum UKIN di kelas 2 jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Materi pemanduan wisata, tema menganalisis pemanduan di objek wisata. Mohon saran dan perbaikan dari Bapak dan Ibu penguji untuk kebaikan anak didik kami. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baiklah, hari ini pembelajaran kita yaitu menganalisis pemanduan di objek wisata. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita pada saat pembelajaran diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan ketenangan. Oke, baiklah, ke kelas silakan dipimpin doa. Persiapan. Berdoa pagi, mulai. Berdoa pagi, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan absensi terlebih dahulu ya. Aisyah Nur Nafia, Amanda Putri Lestari, Dea Yafi Ramadhani, Dwi Ayu, Endira Rika, Gita Novia ya, Indah Nadila, Julianto, Marsha Rianda Bella, Nabila Ali, Renata Gloria, Siva Aulia, Safira Oja. Baiklah, absensi sudah cukup. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan coba untuk ice breaking sebentar, ya, supaya kita lebih semangat lagi, ya. Ice breakingnya, oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK bisa berprestasi di sekolah, berkualitas di industri pariwisata. Ayo diulangi lagi. 1, 2, 3. SMK bisa, berprestasi di sekolah, berkualitas di industri pariwisata. Kalian anak-anak pariwisata ya, berarti harus berkualitas di industri pariwisata. Kemudian berkualitas di sekolah. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran yang minggu kemarin, ya. Pembelajaran minggu kemarin kita akan
pulang. Ya, itu tanggung jawab dari seorang pemandu wisata. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh wisatawan itu, maka seorang pemandu wisata harus siap. Ya, saya ulang kembali bahwa seorang pemandu wisata itu harus mempunyai beberapa banyak syarat. Ya, tentunya yang pertama dia harus berusia 18 tahun ke atas. Ya, kemudian dia menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Korea, apapun ya, bahasa asing. Tetapi bahasa Indonesia yang utama harus bisa dan dilakukan, diucapkan dengan kalimat yang baik dan benar ya. Kemudian memiliki sertifikat ya, memiliki sertifikat atau lisensi dari asosiasi ya pemandu wisata ya. Nah, nanti saya ambil contoh nanti pada saat kalian sudah kelas 3 mau selesai ya, kan ada uji kompetensi keterampilan ya. Nah, disitulah kamu punya sertifikat itu ya. Jadi langsung kelas 3 begitu lulus kamu dapat lisensi, yaitu lisensi, sertifikat lisensi dari asosiasi yang dipercaya ya. Biasanya kalau untuk UPW ya itu dari Perhimpunan Pramuwisata Indonesia ya. Jadi di situ ada lisensinya, di mana lisensi ini bisa kamu gunakan untuk nantinya bekerja. Oh, berarti anak ini sudah terampil ya. Kalau dia tidak punya lisensi ini, dia tidak boleh menjadi seorang pemandu wisata, atau dia tidak boleh bekerja sebagai di ranah-ranah tempat pariwisata ya, terutama sebagai pemandu wisata harus punya lisensi ini. Jadi makanya bersyukur kalian begitu lulus nanti kalian sudah akan mendapatkan sertifikat itu. Mahal sertifikat itu ya. Tapi karena kalian kita mendatangkan ya asesor langsung, jadi kalian akan bisa mendapatkan lisensi itu ya. Kalau Bu Yusna mau cari lisensi itu, Bu Yusna bayar 3 juta. Ya. Bu Yusna bayar 3 juta untuk dapatkan lisensi itu sebagai seseorang yang cakap di dalam bidang pariwisata ya, khususnya wisata perjalanan di wisata ya. Kemudian memiliki pengetahuan tentang objek wisata, itu pasti ya. Seorang pemandu wisata harus mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya objek wisata. Karena apa? Karena itu nanti yang dipakai untuk menjelaskan kepada wisatawan ya. Tidak hanya kalian bisa merencanakan, tetapi kalian juga harus bisa menjelaskan objek-objek yang akan dikunjungi, terutama di Kota Batu. Harus kalian bisa menjelaskan ya. Kemudian apa lagi? Sehat rohani dan jasmani. Harus sehat jasmani dan rohani harus sehat. Kalau membawa wisatawan untuk jalan-jalan ya, yang kamu bawa bukan satu, tetapi satu rombongan 50 orang, kamu nggak sehat,
wisatanya. Kemudian ada lagi makanan khasnya, ya, kulinernya tadi ya, pasukan legenda. Nah, itu yang harus kalian kumpulkan, ya, itu yang harus digunakan. Mulai dari objek wisata, ya, kemudian Batu adalah ya, sebuah jadi kota di provinsi Jawa di Timur. alun-alun misalkan, di alun-alun kan ada apa saja di situ, ya, ada kulinernya, ya, ada kulinernya. Kemudian di alun-alunnya sendiri ada apa? Fasilitasnya apa saja yang ada di alun-alun? Itu harus kalian harus pelajari. Jadi kalau kalian pas datang ke alun-alun, jangan hanya beli cilok duduk, ya, beli cilok duduk-duduk sambil kamu lihat, oh di alun-alun itu ada apa namanya? Patung. Ferris bell, Oh, ya. ya. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada patung Sapi. sapi, ya. Patung sapi ini kenapa kok dipasang patung sapi? Karena- Harus kamu jelaskan. Oh, ya. Batu Ikonnya hasil susu. perah, ya, susu sapi perah, ya. Kemudian di situ ada stroberi. Kenapa kok dipasang stroberi? Kok nggak pisang atau apa? Karena ikon kota Batu. Hasil stroberi, dan ya, apel. ada perkebunan stroberinya. Itu yang harus kamu jelaskan. Kemudian ada playgroundnya, ya. Kemudian kenapa kok dipasang alun-alun di tengah kota? Kok nggak di pinggir atau di mana? Ya, karena apa? Karena alun-alun adalah sebagai jantung kota, ya. Alun-alun ini sebagai jantung kota, di mana di jantung kota itulah yang akan menjadikan pusat Wisata. Kemudian di sekelilingnya ada apa? Di alun-alun ada Playground. tempat beribadah, ya. Iya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada depstore, plaza, ya. Plaza, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kuliner di sampingnya, ya. Itu harus Jelaskan. itu yang nantinya akan kalian sampaikan pada saat kalian melakukan praktek pemanduan, ya. Masih ingat apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dilihat, kemudian Dirasa. apa yang bisa Dirasa. Oke. sudah beli, ya, sudah dilihat. Apa yang bisa dilakukan di situ? Dinikmati. Ya, dinikmati, ya. Jadi ada beberapa unsur yang harus kalian bisa suguhkan kepada wisatawan, ya. Pembelajaran di video tadi kira-kira ada yang bisa membayangkan nantinya kalau saya ada tugas pemanduan saya harus bagaimana? Bisa? Saya Deg-degan deh. ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh pemanduan, ya. Dia dari SMK Nusantara. Salah satu contoh dia melakukan pemanduan di objek wisata, ya. Oke. Ya, dia tetap perkenalan diri, ya, tetap perkenalan diri, walaupun di objek wisata, tapi dia hanya memperkenalkan kembali dirinya, ya. Nah, dia mulai menjelaskan objek wisatanya, ya. Dia mulai menjelaskan objek wisata yang sedang dikunjungi saat itu, ya. Kemudian dia menjelaskan sejarah. Misalkan kalau kalian berkunjung ke Selekta, berarti kalian harus tahu sejarahnya Selekta seperti apa sebelum menjadi seperti ini, ya. Oh, iya. Sejarahnya Selekta seperti apa. Kemudian di situ wahana-wahana apa aja yang ada, ya. Kemudian pada saat wisatawan kamu bawa ke sana, mereka pulang bawa apa, ya.
Produk. di suatu candi, ya. Kemudian ada seseorang yang sedang melakukan pemanduan di bus. Ini jelas gambar yang berbeda, ya. Menurut kalian, yang menjelaskan di relief candi, ya, apa yang dia lakukan di relief candi? Dia menjelaskan apa kira-kira? Sejarah, ya. Sejarah ini jadi di segi relief itu kan biasanya ada gambar-gambar atau ada patung-patung, ya, yang sesuai dengan urutannya, ya. Jadinya mereka yang sudah paham ceritanya itu dia tinggal menjelaskan saja, ya. Dia tinggal menjelaskan saja. Kemudian yang bawah sendiri, yang bawahnya itu adalah seorang pemandu wisata sedang memandu di bus. Berarti apa yang sedang dia kerjakan? Menjelaskan perjalanan. Iya, menjelaskan pada saat di dalam perjalanan, ya. Banyak sekali yang dijelaskan dalam perjalanan, ya. Ya. Tentunya yang pertama tetap kita harus greeting, ya. Kita menjelaskan bahwa perjalanan kita akan menuju kemana, ya. Ya. Kemudian Kita melewati apa nanti saja. kita akan mengunjungi objek wisata apa saja, ya. Terus kemudian kita juga dia juga menjelaskan tentang nanti di sana ada berapa lama mengunjunginya, ya. Itu tadi. Jadi ada perbedaan, ya. Ya. Pada saat di objek wisata dan di bus, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita merinci sumber informasi dengan teliti, ya, dengan teliti, dengan akurat, ya, karena sumber informasi ini sangat penting untuk diberikan kepada wisatawan. Kita tidak boleh abal-abal. Maksudnya kita nggak boleh nafsi, ya, kita nggak boleh berbohong pada wisatawan, karena begitu kita berbohong, kalau wisatawan itu cerdas, sebenarnya dia tahu, tetapi kamu ngomongnya berbohong, dia akan menuntut ke perusahaan, ya. Jangan, ya. Kalaupun Bu misalkan saya nggak tahu gimana kalau ditanya, ya udah jawab aja. Maaf, nanti coba saya akan carikan referensinya, ya. Saya akan carikan cerita yang baru, ya, seperti itu, ya. Jadi mulai sedikit-sedikit, ya, gitu. Kemudian keberhasilan pemanduan ditentukan oleh sejauh mana, ya, persiapan yang telah dilakukan oleh seorang pemandu wisata. Jadi persiapannya harus lebih matang lagi, ya. Oke, sumber informasi. Sumber informasi yang harus didapatkan dari mana saja, ya. Di antaranya adalah dari sumber hidup. Sumber hidup itu seperti kita ini, ya. Dari mana? Berarti kita bisa bertanya pada orang yang ahli, ya. Kita bisa bertanya pada orang yang tetua, mungkin tetua di desamu, ya. Dia pasti tahu. Mbak, kota Batu kok itu jenenge kota Batu itu gimana? Asalnya dari mana? Pasti Mbak mengerti. Ya, ini loh ceritanya itu asalnya adalah ada raja apa? Empu Sendok. Nah, Bu Sendok dulu, ya. Dia datang ke Samboriti, ya. Di situ ya nanti dia ternyata di situ dia perasan, kemudian dia menjadikan Samboriti sebagai tempat peristirahatan. Akhirnya ada lagi sampai akhirnya jadi Batu, akhirnya Batu, ya, ada M-nya, Batu, akhirnya Batu, ya. Nanti kalian harus belajar, ya. Kemudian sumber hidup lainnya adalah dari wartawan, akademis, ya. Kemudian asosiasi profesi dan teman sekerja, ya. Jadi kalian carinya di sumber hidup. Kemudian yang kedua, sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan ini meliputi diantaranya adalah majalah, kemudian buku, ya, apa lagi? Koran, boleh, ya, brosur, biro perjalanan, ya. Kemudian laporan dari Asosiasi Prawisata Indonesia, ya.
kemudian kebanyakan dia bertani ataukah sebagai pegawai ya, kemudian agama mayoritas apa ya. Kemudian identitas sesuai dengan keakuratan data ya, jadi keakuratan data itu harus sangat diperlukan, jadi nggak boleh informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang abal-abal ya, berbohong. Ini salah satu contoh dari pemanduan yang akan kita lakukan. Misalkan kalau ke Seletar, berarti jarak atau lokasi jarak tempuh ke Seletar berapa jam, berapa kilo ya. Kemudian accessibility-nya bagaimana? Naik bis ataukah cukup dengan sepeda motor saja? Naik bis nggak bisa ya, itu ya. Aksesibilitasnya itu harus berkaitan dengan transportasi. Kemudian sejarahnya Selekta bagaimana? Luas kawasan Selekta harus diceritakan ya. Kemudian ukuran ini tempat wisatanya harus dijelaskan ya. Kemudian kondisi alam di sekitarnya bagaimana ya. Selekta itu tempat wisata buatan atau alam ya, itu juga harus dijelaskan ya. Oke, saya kira ini materi yang saya berikan ya sudah cukup untuk ini, untuk kalian bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Baiklah, untuk kemudian setelah kalian menyaksikan tayangan dan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan ya tentang menganalisis pemanduan biogeografis wisata dan data-data dan informasi yang harus kalian dapatkan, sekarang saatnya kalian mencoba untuk dengan kelompok masing-masing mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Yuk, diskusi. Nanti kalau sudah ada yang siap kelompoknya,
durasi kunjungannya ya. Kalau Selekta sama Museum Angkut berbeda nggak? Berbeda. Kalau museum Angkut itu luas sekali ya yang mau dikunjungi ya. Nggak cukup kalau satu hari kita mengunjungi 3 objek wisata nggak cukup. Nanti Museum Angkut nggak akan terkunjungi semua ya. Oke. Kemudian kelompok 2 mungkin silakan. Kelompok 2. Ya, siapa kelompok 2? Bagaimana, masih semangat? Masih, kita belum praktek loh ya. Kita belum praktek, kita harus praktek dulu ya. Bagaimana perasaannya? Senang ya. Paling tidak hari ini kalian sudah mendapatkan pembelajaran baru ya. Oke, karena tadi sudah memaparkan masing-masing ya, sudah presentasi masing-masing. Berarti saat ini saya akan kasih kesempatan ya untuk kalian mau mempraktekkan ke depan ya, untuk mau mempraktekkan ke depan. Kira-kira siapa yang mau praktek duluan? Siapa? Oke, Naila mau praktek sama siapa ada? Rinda. Oke, sama Rinda, silakan. Iya, silakan. Nang Windy. Oke. Diperhatikan ya, semuanya. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semoga selalu sehat, semangat ya dalam melakukan perjalanan wisata kita hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila, saya dari Putih Kejuara Tour and Travel. Di sini saya sebagai pemandu wisata Bapak Ibu selama perjalanan di Kota Batu. Kita di sini juga ditemani oleh Bapak Sugeng sebagai driver kita dan Bapak Wanto sebagai co-driver kita. Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di alun-alun Kota Batu. Yang terletak di Jalan Diponegoro. Tujuan perjalanan kita di sini akan menuju ke Taman Rekreasi Selekta yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo. Perjalanan dari alun-alun menuju ke Taman Rekreasi Selekta ini sekitar 6 km dan berdurasi kurang lebih 15 menit. Selanjutnya saya akan sedikit menceritakan sejarah Selekta. Pemandian Selekta ini didirikan sekitar tahun 1930 oleh warga Belanda yang bernama De Ruyter de Wilde dengan nama Bad Hotel Selekta. PT Selekta ini terletak pada ketinggian 1150 meter dari permukaan air laut. Dengan suhu udara antara 15 sampai 25 derajat Celcius dan dikelilingi oleh Gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan Panderman. Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini pernah berkunjung ke Taman Rekreasi Selekta ini pada tahun 1955 dan 1956. Luas kawasan Selekta ini adalah sekitar 18 hektar dan terbagi menjadi beberapa area. Area terluas yaitu Taman Bunga yang seluas 10 hektar yang ditamani dengan berbagai jenis tanaman warna-warni. Taman Rekreasi Selekta ini memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Terdapat kamar mandi air panas, kolam renang, kamar ganti, dan wahana yang harganya dimulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Untuk Taman Rekreasi Selekta ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore dengan harga tiket masuk per orangnya Rp40.000. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi perjalanan kita akan sampai. Dimohon untuk selalu berhati-hati saat turun dari bis dan jangan lupa untuk barang bawaannya jangan sampai hilang ataupun tertinggal. Kita akan berhenti tepat di depan pintu masuk Selekta. Kita akan kembali ke bus sekitar pukul 1 siang. Saya Naila dari Putih Kejuara Tour and Travel mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan. Oke. Terima kasih. Sudah mempraktekkan hasil pembelajaran hari ini. Di
ya, atau mungkin bisa menikmati kulinernya di sana, ya, itu yang harus kalian ceritakan kepada wisatawan, ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini, untuk perhatian yang kalian berikan pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa meningkatkan, ya, daya pikir kalian tentang pariwisata, ya, tentang pemanduan, ya, tentang objek wisata, ya. Dan semoga kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini, karena tentunya kalian hari ini mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Kalian mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Karena pada dasarnya belajar di dunia pariwisata itu tidak membosankan, ya. Karena yang kita pelajari tentang apa? Tentang wisata, tentang kuliner, tentang itu ya. Kita tidak terlalu berpikir yang hitung-hitung apa-apa gitu, enggak ya. Hitung-hitung kalau paling kalau di pembelajaran apa? Tour planning, ya. Di pembelajaran tour planning baru kita hitung-hitung bikin paket wisata. Itu kan juga menyenangkan anak-anak, ya. Kita jadi tahu oh harganya bis itu sekian, ya. Kalau kita mau membawa wisatawan 50, berarti makanan yang harus saya kasih ke mereka atau snack yang saya kasih ke mereka itu jumlahnya sekian, itu snacknya apa aja, ya. Jadi kita hanya berkutat pada hal yang itu, ya. Jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang tidak membosankan, ya. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini, ya. Sebelumnya kita tutup doa dulu. Mungkin Indira bisa tutup doa dulu. Silakan. Persiapan. Berdoa siang, mulai. Berdoa siang selesai.